Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Super Brain sekalian, pagi ini saya akan ngobrol santai dengan seorang generasi muda, seorang wanita yang syarat dengan prestasi sejak dari sekolah dasar hingga beliau sudah lulus S2 di Universitas Indonesia dengan jurusan yang juga sangat keren, jurusan fisika, dan selalu mendapatkan predikat cum laude sejak S1 S2. Kita akan berbicara bahwa selain bagaimana meraih prestasi juga beliau ini memiliki gagasan yang sangat mulia, yaitu untuk menyediakan bimbingan belajar gratis bagi para mahasiswa S1. Saya sekarang sedang berbincang santai dengan Mbak Intan Mukminah. Assalamualaikum Mbak Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Mbak Intan, senang ya. Udah kita arrange selama 2 minggu ini ya, baru kita ya. Kita masuk ke tahap yang kedua ini Mbak ya. Episode yang kedua ini saya akan Mbak Intan ini punya ide yang sangat mulia, sangat terobosan yang sangat menurut saya kreatif dan inovatif, berani juga, ambisius bahkan menurut saya, karena menawarkan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh banyak mahasiswa, terutama bukan anak sekolah SD, SMP, SMA ya, tetapi anak-anak mahasiswa untuk mendapatkan bimbingan belajar secara gratis online gitu ya. Ide ini muncul dari mana ya, Mbak? Ya, sebelumnya sedikit koreksi, jadi ini ditujukannya lebih ke adik-adik SMA sih, Pak. Oh, baik. Ya. Saya sharing sebenarnya ide ini bermula dari apa yang saya rasakan sendiri gitu. Jadi saya sebenarnya pengen merepresentasikan sendiri apa yang selama ini saya alami ketika dulu. Yeah. Kami membuat suatu komunitas yang disebut sebagai Jalakara Indonesia atau disingkat Jalin gitu. Yeah. Jadi kalau boleh cerita asal usulnya, kalau dari ini sebenarnya gini Pak, ini sebenarnya suatu komunitas yang ditujukan untuk memfasilitasi adik-adik SMA khususnya yang dari kalangan ataupun golongan bisa dibilang ekonomi menengah ke bawah. Dan kenapa sih itu menjadi suatu target kami? Ini sebenarnya balik lagi ke apa yang saya rasakan sendiri gitu. Yeah. Saya juga bukan dari keluarga yang basisnya seorang ataupun keluarga yang cukup kemampuan ekonomi cukup gitu. Tapi alhamdulillah ketika dikasih suatu kesempatan untuk belajar itu kan menjadi suatu modal dasar. Yeah, dan ketika kalau boleh cerita sendiri tentang saya pribadi, itu ketika saya SMA itu, saya tuh nggak punya ekspektasi tinggi untuk pengen kuliah di universitas yang bagus, kayak UI misalnya. Tapi alhamdulillah ketika ada peluang dan Allah memberikan kesempatan bisa berprestasi dan sebagainya, ternyata ada suatu jalan yang menyebabkan saya bisa menjadi mahasiswa UI waktu itu. Bahkan di sekolah ada yang merupakan lulusan SMA Negeri Cigombong yang pertama ya, yang diterima di Universitas Indonesia ya. Iya, makanya saya nggak ekspektasi banget mau kuliah tinggi gitu, enggak. Karena itu berkaca diri, wah kayaknya saya, ya udahlah yang penting saya bisa kuliah, saya waktu pengen jadi guru waktu itu cita-citanya. Tapi alhamdulillah ada kesempatan, pertama kalinya ada jalur undangan ke sekolah saya waktu itu, dan saya direkomendasikan untuk ikut itu, dan alhamdulillah sekali bisa lolos dengan jalur rapot tanpa tes dan sekaligus juga beasiswa bidik misi. Jadi alhamdulillah sekali saya bersyukur sih pemerintah memberikan beasiswa bidik misi kepada generasi-generasi yang memang berprestasi tapi mungkin secara finansial memiliki keterbatasan. Nah, karena ini sebenarnya saya ngerasa saya ini pengen banget nih nularin semangat saya ke adik-adik ini gitu. Jangan pernah kita itu berpikir kalau di tengah keterbatasan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oleh karena itu saya selalu nih ke adik-adik saya khususnya ataupun ke teman-temannya memberikan bahwa ayo dong kita semangat gitu. Adik-adik di sini punya potensi yang sangat besar. Jangan sampai hanya masalah ekonomi ini menyebabkan kita nggak mau berani untuk bermimpi ke depan gitu. Padahal sebenarnya kita semua punya potensi gitu. Nah inilah yang mendorong saya untuk
bercita-cita pengen punya yayasan pendidikan sebenarnya jangka panjangnya. Oh, Bisa baik, baik. suatu yayasan pendidikan yang bisa memberikan fasilitas, memberikan apa ya, kemudahan lah untuk adik-adik ini bisa belajar dan meraih mimpinya di masa depan. Nah, Luar kebetulan banget biasa. waktu bulan April lalu itu adik kandung saya ini lagi bersiap untuk ujian PTN, kebetulan dia kelas 12 gitu. Terus saya juga kadang kan bantu dia untuk belajar. Terus setelah saya tanya, kamu gimana belajarnya dengan teman-teman kamu gitu? Apalagi kan kondisinya lagi pandemi ya, jadi nggak Yo, bisa benar-benar. untuk les bareng misalnya, ataupun juga ada beberapa yang memang nggak bisa les karena nggak punya biaya gitu. Iya. Lalu saya inisiatif untuk coba ajak teman-teman waktu itu, yuk siapa nih yang mau bantu untuk bisa ngajar adik-adik nih di sekolah, adik-adik yang ada di sekitar rumah saya waktu itu gitu. Nah ternyata begitu di apa ya, ngajak teman-teman yang saya kenal, itu responnya sangat positif banget alhamdulillah. Sampai ada yang menyarankan bahwa, wah ini kayaknya bagus untuk jadi suatu gerakan yang bisa kita buat lebih besar ke depan gitu. Dan itu sih yang saya alami, kalau misalnya kita punya suatu niat baik, pasti akan ada jalan kemudahan yang Allah Nah, berikan gitu. benar. Alhamdulillah banget. Kegiatan ini tuh baru mulai diinisiasi, itu akhir April sebenarnya. Dan Tahun itu pun tanpa 2020 ini ya. ini. Tanpa persiapan, saya hanya mau ekspektasi, saya pengen bantu adik-adik yang mau belajar. Sebatas Ya, memfasilitasi kayak diskusi misalnya, atau bimbingan untuk mereka gitu. Tanpa ada apa ya, panitia yang terstruktur, misalnya kayak tim silabus, ya, ya. tim SDM dan sebagainya. Tapi begitu ternyata respon dari masyarakat itu positif, wah jadi makin semangat nih saya tentunya Ya, kan. Sampai betul. akhirnya kegiatan ini bisa benar-benar jadi suatu yang besar gitu. Bahkan sampai pesertanya pun nggak cuma sebatas adik-adik di lingkungan tempat tinggal saya, tapi juga sampai se-Indonesia waktu itu. Saya sempat kaget sebenarnya. Luar biasa ya. Jatuhnya malah jadi ini, sempat sebenarnya di awal itu kayak, waduh saya bingung, karena di awal ini kan kita nggak ada persiapan yang matang ya. Balik lagi tadi sih, ternyata kalau memang kita punya suatu niat baik, bismillah aja jalan, pasti akan ada kemudahan yang Allah berikan gitu. Alhamdulillah, beberapa teman dekat saya, kami ada ber-8 orang sekarang, akhirnya dalam waktu seminggu tuh, kita kebut nih kerjanya, kita kebut kerja, ada yang nyusun silabus, ada yang nyusun untuk rekrutmen SDM, volunteer dan sebagainya. Jadi benar-benar kebut dalam seminggu itu. Padahal mereka pun bukan orang yang nganggur ya. Ada yang sebagai guru, ada yang sebagai dosen, ada yang kerja sebagai fisikawan medis di rumah sakit. Jadi benar-benar coba untuk meluangkan waktunya untuk proyek kebaikan ini. Alhamdulillah di 12 Mei itu kita bisa launching perdana waktu itu kegiatan kami, dan sekaligus juga dibuka dengan bincang inspiratif gitu. Kalau boleh sharing nih, Ya, ya. saya itu di data pertama, ketika rekrutmen pertama itu, adik-adik itu benar-benar dari Sabang sampai Merauke ya, banyak Langsung sekali. ada ya dari Sabang sampai Merauke yang daftar ya, yang Ada berminat. yang dari Aceh, ada yang dari Kalimantan, makanya sempat wow, shock juga. Meskipun juga jadi harus ini nih, memotivasi tim kami untuk lebih semangat ke depan menyiapkan program ini, jangan sampai ada kekecewaan dari adik-adik ataupun Ya, kakak-kakak betul. volunteer yang gabung kan. Ini sampai berapa ya? 140 orang yang daftar waktu itu, seingat saya. Di awal itu ya, pada saat launching pertama. Sudah 140 orang dari 10 Sabang orang. sampai ke Merauke gitu ya. Luar Dari Sabang biasa. sampai Merauke. Dan kemudian juga volunteernya pun yang tadinya hanya sebatas teman kelas saya ataupun kakak kelas saya gitu yang saya kenal secara personal, itu alhamdulillah bisa sampai 90 orang waktu itu ketika awal pembukaan. Dan itu Wow, dan mereka punya dibantu, spesialisasi pelajaran masing-masing gitu ya. iya betul, yang berbeda-beda gitu. Makanya Spesialisasi, alhamdulillah banget subhanallah. bisa tersebar ternyata apa seperti ini gitu. Nah, Hmm. jadi ya bismillah sih, kita modalnya cuma bismillah waktu itu untuk coba jalan bareng-bareng, dan saya pun selalu bilang ke kakak volunteer, kita di sini melangkah itu bareng-bareng. Jadi apa namanya, kakak-kakak volunteer pun bisa memberikan banyak masukan kepada kami untuk pengembangan program gitu. Jadi ini semua adalah proyek bersama lah untuk kita bareng-bareng ke depan, memberikan apa ya, kontribusi terbaik untuk adik-adik lah, Ya. membantu mereka persiapan ke perguruan tinggi gitu. Itu Nah, alhamdulillah yang bentuk kegiatannya sendiri ya adalah bimbingannya secara online ya dalam jaringan. Gitu. Nanti ya betul. peserta yang ingin ikut, kemudian dia kesulitan dalam bidang apa, carikan volunteernya untuk menjadi semacam tutorial atau mentornya gitu ya. Iya betul Pak. Jadi di awal ini kami coba setting, kita bikin 3 program waktu itu. Jadi memang untuk target project yang bulan Mei, Juni ini, sampai Juli ini untuk pemantapan persiapan ini ya, ujian masuk PTN. Khususnya untuk Eh, adik-adik yang memang
secara finansial nggak bisa untuk les di lembaga komersil Iya. misalnya. Jadi kan mereka terbatas tuh untuk belajar. Nah, kami coba buka program yang pertama itu program persiapan SBMPTN. Kemudian ada Iya. program untuk persiapan ujian mandiri, lalu juga ada program untuk persiapan ujian mandiri kan ada 2 ya, ada Saintek sama Soshum. Jadi ada 3 program waktu itu. Nah, kemudian ketika rekrutmen volunteer pun udah kita spesifikan, siapa yang mau ngajar untuk SBM, siapa yang mau ngajar untuk mandiri, matematika, misalnya fisika dan sebagainya. Jadi kita udah mapping dari awal, termasuk juga adik-adiknya mau daftar ke program yang mana sih. Dan ketika udah berjalan, awalnya kita buat skenario itu sistem itu fokus group discussion. Karena harapannya pengen bikin kelompok belajar yang kecil tapi benar-benar intensif dan bisa lebih ini ya, lebih fokus gitu karena siswanya tuh hanya 7 orang misalnya dalam satu kelompok dengan satu tutor gitu. Nah, cuman ternyata memang banyak keterbatasan sih. Misalnya kayak belum semua adik-adik tuh bisa online bersama menggunakan Google Meet misalnya. Apalagi memang kan karena mayoritas berasal dari daerah ya Pak, itu banyak yang terkendala untuk masalah koneksi atau mungkin juga masalah biaya internet. Sehingga karena tadi tujuan program ini nih untuk memberikan kemudahan mereka belajar, maka kita coba cari nih metode yang lebih optimal ke depan apa sih gitu. Dan ketika di bulan Juni kita evaluasi, lalu kita adakan program kelasnya sistem kelas besar. Jadi nanti skemanya ini jadwal belajarnya itu secara sequence intensif, sehari itu bisa 3 pelajaran dengan tutor yang beragam gitu, dan itu full dari Senin sampai Sabtu, kemudian hari Minggunya ada tryout. Jadi benar-benar harapannya bisa optimal sih mereka belajarnya. Dan bisa menggunakan WhatsApp group via chat gitu, ada juga yang bisa menggunakan Zoom kalau misalnya adik-adiknya bersedia gitu.